Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara podcast kedua kali ini. Sistem ekonomi syariah menjadi salah satu bidang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sistem ekonomi syariah sendiri itu sangat cocok untuk dikaji, terutama dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang melanda perekonomian dunia saat ini. Sistem ini dianggap paling relevan untuk membangun sistem perekonomian dalam sebuah negara yang di dalamnya didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Tentunya sebagai negara dengan mayoritas Muslim, penggunaan sistem perekonomian di Indonesia patut dikaji. Saat ini telah banyak bank yang mendirikan bank syariah sebagai upaya untuk membangun sistem perekonomian syariah di Indonesia. Kemampuan ekonomi syariah telah berhasil ditemukan oleh Bank Muamalat pada saat krisis 1997, di saat banyak lembaga keuangan dan perbankan yang gulung tikar, Bank Muamalah tetap dapat bertahan hingga saat ini. Tentunya hal tersebut karena sistem ekonomi syariah yang digunakan mampu membuat bank ini mampu bertahan. Dan Islam melarang segala bentuk riba, namun tidak melarang laba atau return sebagai hasil dari usaha seperti bank konvensional. Dalam Islam, sistem uang mendapat dukungan yang stabil. Seperti sistem ekonomi lainnya, tentunya sistem ekonomi syariah juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Memberikan ilustrasi mengenai tema kita podcast kali ini, yaitu apa sih istimewanya ekonomi Islam. Di sini kan kita sendiri umat muslim ya, tentunya dalam kegiatan ekonomi pun kita harus berdasarkan syariat Islam kayak gitu. Nah, ekonomi Islam sendiri itu kalau menurut saya kegiatan ekonomi di mana ada produksi, distribusi dan konsumsi itu berdasarkan dengan syariat Islam kayak gitu. Kegiatannya itu bukan hanya untuk di dunia saja gitu, tapi kita itu berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis, di mana Al-Quran dan Hadis itu memang landasan kita dalam kegiatan yang lain, baik itu ekonomi maupun kegiatan misalnya sosial ataupun keagamaan seperti itu. Kalau untuk saya sendiri ya, kalau ekonomi syariah itu tuh sebenarnya tuh kayak bentuk penerapan konsep nilai Islam dan yang dalam menjalankan kegiatan ekonomi itu baik secara langsung maupun tidak langsung itu berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Kalau dari Priscil sendiri, mendefinisikan ekonomi syariah itu dari dua katanya ya. Pertama itu ekonomi. Ekonomi itu kan yang mengatur kegiatan manusia terkait kepemilikan harta dan juga distribusinya. Lalu maksudnya syariah itu kan segala yang disyariatkan oleh Allah. Jadi kalau dari saya sendiri, definisi ekonomi syariah itu ilmu ekonomi yang menggunakan prinsip dari Al-Quran dan Hadis. Nah, singkatnya itu kalau misalnya biar lebih gampang ya, ekonomi syariah itu bagian dari muamalah. Jadi yang kita praktikkan sehari-hari terkait dengan kegiatan ekonomi berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Seperti itu dari saya. Jadi dilihat dari secara pengertian dari ekonomi dan syariah sudah dijelaskan oleh Mbak Priscil tadi, yang mana intinya ekonomi syariah itu adalah ilmu ekonomi yang membahas kegiatan manusia secara mikro maupun makro dalam sebuah perekonomian, namun perekonomian itu didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Sehingga di situ ekonomi syariah itu diharapkan tidak menghasilkan atau tidak memfokuskan perekonomian itu hanya sebagai alat untuk mengejar profit atau profit oriented, sehingga di situ tumbuh bahwa ekonomi syariah itu difokuskan untuk mengejar keadilan dan kemaslahatan umat. Nah, diharapkan dalam ekonomi syariah itu segala sumber daya alam yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak disia-siakan oleh para manusianya itu sendiri, digunakan untuk disalahgunakan oleh manusia itu sendiri
digunakan untuk menyurangi orang lain. Nah, di ekonomi syariah itu kita dipaksa atau kita diharapkan untuk mengedepankan nilai-nilai itu gitu. Jadi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemaslahatan umat di dalam ekonomi syariah itu harus dikedepankan dibandingkan dengan profit oriented itu tadi. Kita kan temanya podcast kali ini apa sih istimewanya ekonomi syariah. Nah, di sini saya mau bertanya sebelum kita masuk ke topik pembahasan. Dari pengantar tadi terkait tema yang kalian paham terkait ekonomi syariah itu istimewanya di mana? Oke, kalau dari Priscil sendiri terkait istimewanya itu di mana sih gitu ya. Sebenarnya banyak ya keistimewaan dari ekonomi syariah, tapi yang saya pahami gitu, yang saya jadikan poin penting di sini tuh ada 3 hal. Yang pertama itu terkait dari akarnya dulu, dasarnya terlebih dahulu, yaitu landasan berpikirnya. Jadi landasan berpikir ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu sangat jauh berbeda ya. Tadi kalau ekonomi syariah itu kan dilandasi oleh Al-Quran dan hadis gitu. Kemudian yang kedua itu terkait dari tujuannya. Istimewa tujuan dari ekonomi syariah ini tuh tidak hanya untuk tujuan duniawi saja gitu, tetapi juga mengacu pada akhiratnya gitu. Jadi tidak hanya berorientasi laba atau profit, tapi juga kita harus meraih falahnya gitu, terpenuhinya maqasid syariahnya seperti itu. Jadi tujuannya juga menurut saya unik dan istimewa seperti itu. Kemudian yang ketiga, poin pentingnya itu istimewanya dari hal pelaksanaannya. Kenapa pelaksanaannya saya anggap istimewa? Karena pelaksanaan di ekonomi syariah itu seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Alvin ya di awal, bahwasanya kita tuh selalu mencerminkan keadilan gitu. Dalam hal kecil aja seperti jual beli, kita tuh ada prinsip la tadzlimuna wa la tadzlamun gitu. Kita tidak boleh saling menzalimi orang lain gitu. Jadi kita harus adil gitu. Itu hanya contoh kecil dalam jual beli, tetapi dalam contoh besarnya itu masih banyak. Dari semua pelaksanaan ekonomi syariah itu selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan juga tadi kemaslahatan umat. Jadi kesimpulannya kalau dari saya poin pentingnya ada 3, dari segi landasan berpikirnya, dari segi tujuannya, dan juga dari segi pelaksanaannya. Seperti itu. Saya sifatnya hanya menambahkan jawaban dari Mbak Priscil ya, karena sudah dipaparin tadi mengenai istimewanya ekonomi syariah. Mungkin di sini saya menambahkan terkait dengan ekonomi secara makro ya, namun dilihat dari prinsip Islam. Jadi kalau membahas mengenai keistimewaan ekonomi syariah, timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih peran ekonomi syariah itu dalam makroekonomi gitu kan? Kalau di konvensional kan pengendalian moneter, pengendalian fiskal itu dilaksanakan melalui instrumen pajak, tingkat bunga, cadangan kas, dan sistem kredit. Itu yang kita tahu tentang ekonomi konvensional dalam hal pengendalian moneter dan pengendalian fiskal. Nah, namun ekonomi syariah itu tidak membahas itu semua gitu. Tingkat bunga di dalam ekonomi syariah ditiadakan gitu kan. Jadi di sini ekonomi syariah itu memiliki ciri khas tersendiri gitu dalam membantu pertumbuhan ekonomi secara makro. Contoh realnya, contoh nyatanya adalah seperti yang saya katakan di awal, bahwa sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam ekonomi syariah itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia untuk kemaslahatan umat. Secara prinsip di ekonomi syariah itu adalah kita sebagai umat manusia diharuskan untuk melakukan pengendalian harta. Jadi diharapkan harta itu tidak ditumpuk di kita gitu. Harus dibagikan, harus dikeluarkan untuk membantu perekonomian. Contohnya kita menabung di bank syariah gitu ya. Sedangkan kemudian tabungan itu digunakan oleh bank, dikelola oleh bank di sumber-sumber ekonomi yang produktif serta halal. Nah, kemudian hasilnya itu dibagikan kepada nasabah dan banknya itu sendiri. Nah, itu kan mencerminkan bahwa kita tidak menumpuk kekayaan, tapi kita sudah mengeluarkan ke sektor real. Nah, sektor real itu kan ketika semakin berkembang, semakin bergerak itu kan dapat menumbuhkan perekonomian gitu. Karena apa? Secara makro, pendapatan nasional itu kan salah satunya berasal dari konsumsi masyarakat. Nah, ketika sektor realnya yang di masyarakat itu sudah bergerak, maka otomatis pendapatan nasional pun juga ikut bergerak. Nah, mungkin itu Mbak keistimewaan ekonomi syariah lain yang sudah disebutkan oleh Mbak Priscil itu tadi. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan secara lengkap ya oleh Mbak Priscil dan Mas Alvin. Saya juga izin menambahkan
mengenai keistimewaan ekonomi syariah itu seperti apa, dan menurut saya keistimewaan ekonomi syariah itu dilihat dari prinsip-prinsipnya seperti itu. Prinsipnya itu kan ada seperti prinsip ketauhidan, kemudian prinsip keadilan, prinsip prinsip hasil atau manfaat seperti itu. Nah, di dalam prinsip ketauhidan sendiri itu, kita itu sebagai umat Islam melaksanakan ekonomi itu berdasarkan pada landasan dari ekonomi Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis, di mana kita itu melaksanakan semua kegiatan itu untuk amal dan ibadah kepada Allah seperti itu. Nah, untuk manfaat ekonomi Islam, ekonomi syariah itu sendiri kan kita juga untuk kesejahteraan umat seperti itu. Oke, sekedar menambahkan sedikit ya. Kalau menurut saya istimewanya ekonomi syariah ini tuh di sini tuh terdapat moral dan etika, jadi nggak sewenang-wenang dalam artian kalau konvensional kan kayak yang lebih diuntungkan itu kayak banknya ya, kurang lebihnya bunganya tinggi. Nah, kalau di dalam ekonomi syariah sendiri itu menguntungkan kedua belah pihak, jadi sama rata dalam pembagiannya, yaitu ya kurang lebihnya adil seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Jadi definisi ekonomi syariah menurut kalian? Definisi ekonomi Islam menurut saya itu ilmu yang mempelajari bagaimana kegiatan manusia, terlebih mengenai ekonomi, di mana itu berdasarkan pada syariat Islam. Landasannya itu Al-Quran dan Hadis, dan itu sudah jelas sekali bahwa dalam Muslim itu landasan dari semua kegiatan seperti itu. Jadi kegiatan ekonomi Islam itu tidak hanya untuk di dunia saja mengenai, tetapi landasannya itu kepada Al-Quran dan Hadis, di mana itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah seperti itu. Kalau dari Priscil, sama juga yang sudah disebutkan oleh Mbak Eka tadi ya, merupakan ilmu pengetahuan sosial, yaitu kalau di Islam itu kan disebut dengan muamalah gitu ya. Jadi ekonomi itu kan salah satu dari muamalah dan itu berbasis syariah gitu. Jadi landasannya dari Al-Quran dan Hadis ataupun sumber-sumber lainnya yang sudah disyariatkan oleh Allah. Mungkin itu dari saya. Ya, oke. Kalau menurut saya ekonomi syariah sendiri itu ya sama sih kayak sebuah ilmu pengetahuan sosial yang memang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang memang dalam prinsip penerapannya itu nggak asal kayak langsung, nggak asal sembarangan kayak gitu loh. Jadi udah ada syariat yang memang baik diatur oleh Al-Quran, terus Sunnah, terus ya sesuai fatwa DSN MUI juga. Ya, izin menambahkan terkait definisi ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu adalah sebuah ilmu ekonomi yang mengatur kegiatan perekonomian manusia baik secara mikro maupun makro dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih untuk pendapatnya, teman-teman. Jadi, ekonomi syariah itu sistem ekonomi yang penerapannya tuh nggak asal sembarangan, bisa diatur oleh syariat Islam. Nah, syariat Islamnya sendiri itu diatur oleh Al-Quran dan Hadis. Masuk ke poin 2, terkait ciri khas ekonomi syariah. Apa saja ciri khas ekonomi syariah? Kalau dari saya sendiri, untuk ciri khasnya itu bisa terlihat dari rancang bangunnya ya. Rancang bangun ekonomi syariah itu kan seperti berbentuk rumah. Pertama ada 5 prinsip dasar, kemudian ada 3 prinsip menengahnya, dan 1 tujuan utamanya yaitu akhlak. Nah, di situ menurut saya sangat-sangat khas ya, atau istimewa dan tidak dimiliki oleh ekonomi yang jenis lain, baik konvensional, sosialis, atau bahkan liberal, itu hanya ada di ekonomi syariah gitu. Dan terkait dari bawahnya terlebih dahulu nih, ada prinsip yang pertama itu tauhid. Di ekonomi syariah itu
berlandaskan dari nilai-nilai ketuhanan, keesaan Allah gitu. Kemudian ada juga prinsip yang lainnya, 4-nya itu ada nubuwah, khilafah, ma'ad. Nah itu adalah juga menurut saya prinsip-prinsip yang sangat-sangat mendasar ya, didasari oleh sifat-sifat Nabi, kemudian harus juga keadilan, lalu harus bertanggung jawab seperti itu. Kemudian prinsip yang menengahnya itu yang pertama ada multiple ownership atau kepemilikannya itu ya. Jadi di dalam ekonomi syariah konsep kepemilikan itu kan manusia tuh hanya sebagai yang dititipi gitu, harta itu semuanya milik Allah. Nah itu menurut saya sangat-sangat khas ya atau istimewa. Kemudian yang kedua tuh di prinsip penengah tuh ada social justice. Nah itu juga hanya ada di ekonomi syariah karena tidak semua jenis ekonomi itu menekankan pada kesejahteraan umat gitu ya. Dan yang terakhir ya prinsip yang ketiga itu multiple ownership, social justice, dan kebebasan bertransaksi. Nah itu juga di ekonomi yang lain belum tentu ada. Jadi menurut saya rancang bangun ini sangat-sangat unik dan khas. Lalu tujuan akhirnya itu di atas, di puncaknya itu ada akhlak. Jadi di ekonomi yang lain itu tidak memikirkan akhlak tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nisa dan Mbak Eka serta Mas Alvin, memang menekankan prinsip keadilan yang bermuara pada akhlak manusia gitu. Akhlak manusia itu harus yang baik, kemudian terpenuhi maqasid syariah, meraih falah dan tujuan-tujuan akhirat lainnya seperti itu. Mengenai ciri khas ekonomi syariah, kalau menurut saya ekonomi syariah itu memiliki ciri khas yaitu dari akar ekonomi syariah itu sendiri kan ada tauhid, kemudian maslahah, kemudian manusia itu sebagai khalifah Allah, kemudian tujuan hidupnya juga berorientasi pada dunia dan akhirat kayak gitu. Terus ada yang terakhir seperti tadi Mbak Prisil mengenai akhlak kayak gitu. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tauhid, di mana aturan yang ada dalam ekonomi syariah itu adalah aturannya berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran tersebut itu merupakan aturan sendiri dari Allah untuk makhluknya seperti itu. Nah, sedangkan Allah itu kan pusat dari alam semesta, dan di mana kita sebagai manusia itu kan harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu mengenai maslahah, di mana dalam ekonomi syariah itu lebih mengedepankan manfaat, kemudian apa-apa yang bermanfaat dan baik untuk manusia maupun alam sekitar seperti itu. Nah, itu dibolehkan dalam muamalah seperti itu. Kemudian mengenai manusia sebagai khalifah Allah, di mana tidak kita di bumi itu kan sudah diberi berbagai macam nikmat ya di alam semesta ini, kita itu wajib menjaganya seperti itu, dan kemudian memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi itu sendiri, tetapi dengan kembali lagi ke maslahah, yaitu manfaat seperti itu. Kemudian tujuan dari ekonomi syariah itu kan bukan dari dunia saja, tapi juga berorientasi pada akhirat seperti itu. Kemudian yang terakhir mengenai akhlak kontrol, di mana makanan ataupun intinya yang berkaitan dengan ekonomi itu sangat berkaitan dengan halal haram. Kemudian barang yang halal pun harus thayyib seperti itu, harus baik seperti itu. Kemudian kita dalam melaksanakan ekonomi juga harus mempunyai adab atau etika atau akhlak seperti itu. Nah, terkait dengan ciri-ciri ekonomi syariah menurut pemahaman saya itu, yang pertama, ekonomi syariah itu mencerminkan suatu ekonomi yang adil gitu ya, mencerminkan keadilan. Penerapannya dalam ekonomi syariah itu tercermin dalam sistem bagi hasilnya di bank syariah. Nasabah memberikan simpanannya kepada bank syariah, kemudian dialokasikan oleh bank syariah tersebut di hal lain yang produktif, di sektor yang produktif, namun masih termasuk sektor yang halal gitu ya. Kemudian segala labanya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, itu mencerminkan keadilan. Namun yang digarisbawahi, apakah di ekonomi konvensional itu tidak mencerminkan keadilan? Jawabannya tergantung, bisa iya, bisa tidak. Contohnya adalah sekarang di sisi mikro misalkan, apakah
di Indonesia itu sendiri kita pernah menemukan pasar atau struktur pasar yang mencerminkan keadilan. Contoh saja ketika di mikro, pasar persaingan sempurna dinilai sebagai pasar yang paling adil. Kita lihat di Indonesia, apakah masih ada pasar persaingan sempurna? Pasti kemungkinan kecilnya itu mungkin ada, tapi bahkan tidak 1% mungkin kalau menurut saya ya. Karena sekarang pasar persaingan sempurna, misalkan pasar kebutuhan pokok untuk beras dan lain-lain, kita sudah ada diferensi produknya. Nah itu kan mendekati ke pasar monopolistik. Nah di pasar monopolistik, bahkan di pasar oligopoli, monopoli itu kan jelas-jelas tidak mencerminkan keadilan. Nah itu yang di konvensional. Oleh karena itu, ekonomi syariah itu memiliki ciri khas. Ciri khas itu salah satunya adalah mencerminkan keadilan, yaitu dengan sistem bagi hasilnya. Itu dari sisi keadilan. Kemudian yang kedua, ekonomi syariah itu menyeimbangkan antara rohani dan jasmani. Rohani dan materi. Materi itu ya terkait dengan laba, keuntungan dan lain-lain. Rohaninya itu terkait dengan bagaimana kepedulian kita terhadap sesama gitu. Entah itu melalui sistem zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Itu yang kita ketahui tentang ekonomi syariah. Nah, kemudian yang ketiga, di ekonomi syariah itu sebenarnya membebaskan segala bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, namun dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu terhindar dari riba, terhindar dari ghuror, maisir dan zolim. Riba itu sama kita ketahui bersama ya, bahwa riba itu adalah sebuah tambahan atas pinjaman yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu. Kemudian yang kedua, ghuror itu ketidakpastian. Dan yang ketiga ada maisir yang tingkatannya lebih tinggi daripada ghuror ya, kayak perjudian dan lain-lain. Itu jelas dilarang oleh prinsip ekonomi syariah. Dan kemudian terakhir adalah ekonomi syariah itu segala kegiatannya itu diniatkan dengan ibadah. Jadi tidak hanya profit oriented saja, memaksimalkan laba maksimum, kepuasan maksimum, itu tidak. Namun di konvensional itu bisa memaksimalkan laba, walaupun terkadang diintervensi oleh pemerintah. Namun di ekonomi syariah ini tidak seperti itu ya. Banyak yang menganggap, seperti dari akademisi maupun dari ahli-ahli yang lain, ekonomi syariah itu pelaksananya diniatkan dengan ibadah. Jadi kita tidak mementingkan kepentingan sendiri, kita tidak mementingkan kepentingan individu, tapi mementingkan kepentingan umat. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak Eka. Sekedar menambahkan saja ya, kalau ekonomi syariah itu punya prinsip yang pada dasarnya semua harta kekayaan itu milik Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi di sini kita itu kayak harus mengubah mindset kita kalau kekayaan yang kita miliki saat ini itu bukan milik kita seutuhnya, tapi ini hanya titipan, sehingga dalam pelaksanaan ekonomi syariah sendiri itu akan memberikan dampak yang memang positif. Jadi itu merupakan salah satu ciri khas yang mendasar sih kalau menurut saya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpendapat tentang poin kedua ini, ciri khas ekonomi syariah. Jadi tentang ciri khas ekonomi syariah memang ada beberapa. Yang pertama itu tentang keadilan. Jadi di sistem ekonomi syariah sendiri itu menerapkan prinsip keadilan yang seperti yang tadi disebutkan sama Mas Afin ya, benar sekali terkait sistem bagi hasilnya. Dan di perbankan syariah juga sistem bagi hasilnya tuh jelas sesuai akad-akadnya kayak gitu. Terus ciri khas ekonomi syariah lainnya tuh tidak memandang apapun. Jadi ekonomi syariah itu ya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama kayak gitu. Jadi ekonomi syariah itu ekonomi yang menerapkan prinsip keadilan, prinsip kebersamaan. Nah, kita langsung masuk ke poin ketiga untuk mempersingkat waktu. Jadi poin ketiga itu tentang potensi ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin kalian juga bisa menjelaskan, menerangkan tentang potensi ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dari Mbak Eka. Ya, mengenai potensi ekonomi syariah di Indonesia itu potensinya sangat banyak ya, karena kita tahu sekarang juga
yang berlabel syariah itu sudah banyak seperti itu. Apalagi terkait dengan ekonomi. Sekarang juga sudah ada kan yang namanya BSI seperti itu. Itu kan bank yang benar-benar kita itu berlandaskan pada syariah Islam seperti itu. Nah, untuk potensi yang lainnya itu seperti kayak pembukaan toko ataupun kedai ataupun restoran ataupun apa seperti itu, sekarang juga sudah marak mengenai labelnya yaitu syariah. Nah, di contohnya saja di lingkungan kami di kampus IAINU juga itu ada nih kedai yang namanya itu kedai Olan Syariah seperti itu. Nah, itu membuat daya tarik kita sebagai umat muslim itu untuk memperdalam mengenai ekonomi syariah itu seperti apa, seperti itu. Nah, itu merupakan potensi yang sangat besar di dalam ekonomi mengenai kesyariahan seperti itu. Nah, kita sebagai mayoritas nih di Indonesia, sebagai umat muslim, pastinya kita juga mempunyai potensi untuk lebih memperdalam mengenai syariah, terlebih untuk kegiatan ekonominya. Kalau dari saya sendiri juga sepakat dengan Mbak Eka sebelumnya ya, bahwasanya potensi ekonomi syariah di Indonesia itu sangat besar gitu. Kenapa bisa saya katakan sangat besar gitu atau sangat banyak? Yang pertama itu karena didukung oleh potensi internalnya. Nah, potensi internalnya itu apa? Yang pertama itu yang sudah dimiliki oleh Indonesia sendiri, yaitu tadi jumlah muslim yang besar. Nah, menurut data yang saya temukan, jumlah penduduk Islam di Indonesia per tahun 2020 itu sebanyak 87,2% dari populasi. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman, 87% manusia di Indonesia itu semuanya muslim gitu. Jadi kita sebagai mayoritas itu harus berpikir untuk menciptakan gitu, bukan hanya sebagai menggunakan. Jadi jangan sampai negara kita itu menjadi target pasar dari negara yang lain, tapi kita tuh harus bisa bangkit gitu. Kita harus mengembangkan potensi-potensi usaha-usaha syariah di negara kita sendiri gitu. Karena apa? Karena kita mayoritas gitu. Kita harus berani untuk menciptakannya seperti itu. Kemudian potensi internal yang kedua itu dilihat dari jumlah pondok pesantren. Mungkin dari kakak-kakak di sini juga ada yang berasal dari pondok pesantren atau bahkan sampai sekarang masih ada yang pondok pesantren sambil kuliah gitu ya. Nah, menurut data Kementerian Agama juga di Indonesia itu pada tahun 2020 ada 28.194 pondok pesantren di Indonesia. Bayangkan ya teman-teman, 28.000 gitu. Nah, itu jumlah yang tidak sedikit. Nah, kenapa saya katakan jumlah pondok pesantren itu berpengaruh ke ekonomi syariah? Karena ekonomi syariah ini nih butuh motor penggerak gitu, butuh digerakkan dari akarnya, dari bawahnya, dari masyarakatnya yang terdekat terlebih dahulu. Jadi pondok pesantren itu sangat berperan gitu karena kaya akan nilai Islam dan juga cocok untuk menerapkan muamalah terkait ekonomi syariah ini gitu. Mungkin sekarang juga sudah banyak ya marak sekali tentang pesantren atau koperasi pondok pesantren, atau usaha-usaha lainnya itu juga banyak yang sudah berbasis syariah seperti itu. Bahkan tadi juga disebutkan oleh Mbak Eka ya, kalau di kampusnya itu ada warung yang syariah gitu, itu kan kuliner gitu. Nah, itu UMKM syariah juga bisa didukung melalui masyarakat yang sudah melek ilmu agama yang sudah paham tentang muamalah ekonomi syariahnya. Lalu yang kedua itu mengapa saya katakan juga sangat banyak, itu selain dari internal, di Indonesia juga didukung oleh potensi eksternalnya. Potensi eksternalnya itu apa? Potensi eksternalnya itu dari dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah. Dalam mengembangkan industri halal, pemerintah itu banyak sekali mendukung kita ya selaku masyarakat muslimnya. Yang pertama itu ada dukungan dalam bentuk lembaga. Kayak yang kita tahu ya, di Indonesia itu sudah banyak lembaga-lembaga yang mendukung ekonomi syariah. Yang pertama itu dari Bank Indonesia, kemudian ada juga Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, kemudian ada juga Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSA SIAI, itu mendukung tentang penyelenggaraan perbankan syariah yang benar-benar syariah gitu. Jadi perumus undang-undang yang syariah itu tidak hanya oleh orang-orang yang
merumuskan konvensional ya, tapi dibutuhkan oleh orang-orang yang tadi gitu paham tentang konsep syariahnya. Kemudian yang kedua itu ada juga di Indonesia Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah itu juga udah ada dari tahun 2014. Kemudian selain itu ada juga tentang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPM MUI. Nah lembaga ini itu semuanya mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia gitu. Jadi kalau kita udah mayoritas, udah punya banyak pesantren, didukung oleh pemerintah juga, lalu kurang apa gitu? Mengapa kita nggak berani gitu mengembangkan ekonomi syariah di negeri kita sendiri? Gitu. Nah selain tadi dalam bentuk lembaga, ada juga dukungan dalam bentuk regulasinya atau peraturannya gitu. Di Indonesia sendiri itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, undang-undang ini kan berisi tentang jaminan produk halal. Di situ sudah diterangkan terkait konsep halal, proses sertifikasi, dan sosialisasi kepada para UMKM atau masyarakat yang ingin melakukan industri halal seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga tentang Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 ya. Ini yang terbaru tentang tata cara memperoleh surat keterangan atau SK dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Nah, seperti yang kita tahu, kawasan industri halal saat ini juga lagi digembor-gemborkan ya oleh pemerintah. Banyak sekali yang ingin mendirikan gitu. Bahkan peresmiannya itu kemarin di 2020 sempat ada satu, kalau nggak salah namanya saya lupa, tapi itu juga melewati dari Kemenperin juga. Jadi selain dari sektor lembaga yang tadi yaitu MUI, LPPM MUI, BPJPH, itu juga ada lembaga dari pemerintahnya langsung yaitu Kementerian Perindustrian. Nah, di situ juga ada undang-undang yang khusus untuk SK kawasan industri halal seperti itu. Jadi bisa dilihat dari potensi internal maupun eksternal yang ada. Ekonomi syariah itu jika dikembangkan di Indonesia itu sangat-sangat berpeluang ya teman-teman. Lalu sedikit menambahkan juga terkait bukti nyatanya gitu. Bukti nyatanya dari potensi-potensi yang sudah saya sebutkan tadi itu tercermin dari potensi aset keuangan syariah di Indonesia. Menurut data 2020, Indonesia itu kan peringkat ini ya, ekonomi syariahnya udah keempat. Aset keuangan itu mungkin teman-teman tidak akan menyangka ini, yaitu peringkat 7 dunia. Bayangkan ya teman-teman, ini hanya dari sektor ekonomi syariahnya itu Indonesia sudah mencapai peringkat 7 dunia gitu. Nah ini merupakan jumlah yang sangat besar ya, yaitu mencapai 99 miliar US dollar. Nah di sini dari sektor keuangan syariah, belum dari sektor yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya diakumulasikan dari keempat potensi yang sudah saya sebutkan, baik dari internal maupun eksternal, ekonomi syariah itu sangat-sangat bisa untuk berkembang sekali di Indonesia. Seperti itu. Oke, bener banget ya yang dikatakan Mbak Prisil sama Mbak Ika. Memang sangat-sangat besar potensi ekonomi syariah sendiri di Indonesia. Apalagi untuk kelas dunia ya, kayak kita itu muslim terbesar ya, muslimnya tuh banyak banget. Jadi kayak untuk menaikkan pasar ekonomi syariah itu sangat-sangat benar-benar potensinya tuh gede banget. Nah selain yang dikatakan oleh Mbak Prisil tadi, ada juga di Indonesia sendiri itu berada di posisi pertama dengan jumlah perguruan tinggi itu terbanyak. Memang perguruan tingginya itu yang menawarkan ekonomi syariah itu terbanyak loh ya. Jadi potensi untuk lebih kayak anak muda kayak gini untuk lebih mengasah kreativitas ekonomi syariah, apalagi kita sebagai mahasiswa kita yang menggerakkan ekonomi syariah gitu loh. Jadi pastinya harus setiap tahunnya harus punya target untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah kelas dunia. Saya sifatnya menambahkan saja. Jadi saya mencari data di webnya Bank Indonesia, terus webnya beberapa universitas itu menyebutkan bahwa pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi Muslim dunia itu lebih dari 2 triliun US dollar yang terbagi di sektor makanan, traveling, terus media, serta fashion. Itu kan mencerminkan bahwa di dunia itu ekonomi syariah juga tidak kalah dengan ekonomi konvensional gitu. Buktinya pengeluarannya sendiri itu mencapai lebih dari 2,2 triliun US dollar. Itu kan jumlah yang sangat besar ya. Nah, kemudian ketika membahas potensi di Indonesia, benar banget yang dikatakan oleh teman-teman yang tadi ya sebelum saya.
potensinya itu salah satunya berasal dari penduduk Muslim di Indonesia yang sangat besar. Jadi hal itu memacu penjualan produk-produk syariah itu menjadi lebih terjual gitu, lebih ada permintaannya. Dibuktikan dengan data bahwa pada tahun 2019 itu pangsa pasar industri halal di domestik itu 19% terhadap global. Bayangkan begitu banyak negara di dunia, namun pangsa pasar Indonesia itu mencapai 11%. Itu kan sebuah angka yang sudah besar gitu ya. Dan diperkuat tadi oleh Mbak Prisil bahwa Indonesia peringkat 7 dunia, itu kan begitu besar lah pokoknya potensi di Indonesia gitu. Itu jika dilihat dari pangsa pasarnya. Kemudian di segi domestik, potensi industri halal di domestik itu menyumbang 80% terhadap PDB. Karena apa? Industri halal di Indonesia kan sekarang sudah berkembang ya. Salah satunya adalah melalui perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan pasar modal syariah yang itu dapat menyumbang PDB itu sekitar 80% terhadap PDB di tahun 2020. Dan di tahun 2021 ini akan dimungkinkan menambah market share-nya juga. Karena apa? Sekarang BSI asetnya itu sudah mencapai 250 triliun. Nah, itu kan sebuah aset yang sangat besar ya. Kemudian saya juga tadi menemukan data bahwa BSI itu akan menjalin kerjasama dengan berbagai daerah di Indonesia untuk mengembangkan sektor syariah itu tidak hanya di sektor ekonomi saja, tapi ada sektor kesehatan, sektor pariwisata, dan lain-lain. Sektor kesehatannya itu contohnya adalah di Sumatera Barat, itu kan penduduk muslimnya itu sekitar 98%. Nah, di daerah Sumatera Barat itu menjalin kerjasama dengan BSI untuk menarik BSI itu untuk berinvestasi di bidang kesehatan, pembuatan rumah sakit, dan lain-lain. Itu kan sebuah potensi yang besar ya. Potensinya itu bukan hanya di sektor ekonomi saja, tapi di sektor-sektor yang lain yang sesuai dengan tujuan ekonomi syariah, yaitu kemaslahatan umat. Contohnya itu tadi rumah sakit kan berguna banget untuk umat. Nah, itu bukti nyata bahwa ekonomi syariah di Indonesia itu berpotensi untuk berkembang gitu. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan MAXI tahun 2019 sampai 2024 atau Master Plan Ekonomi Syariah ya. Di situ dipaparkan bahwa dalam 2019 sampai 2024 Indonesia itu akan mengembangkan produk-produk atau produksi halal, entah itu dari produksinya, pemilihan bahan baku sampai dengan distribusinya itu diharapkan melalui sistem-sistem yang halal. Kemudian di situ juga ada pengembangan perbankan syariah yang didasarkan pada penguatan regulasinya tadi. Mbak Prisil tadi sudah menjelaskan bahwa di Indonesia sudah dikuatkan oleh regulasinya. Namun sedikit menambahkan bahwa regulasi itu sedikit masih memiliki bukan kelemahan sih, cuman belum maksimal gitu ya. Oleh karena itu Indonesia sendiri di MAXI tahun 2019 sampai 2024 itu sudah menguatkan regulasinya, sehingga undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, undang-undang yang mengatur tentang koperasi syariah mungkin itu harus disatukan, harus disinergikan gitu. Astagfirullah. Jadi gitu ya. Jadi antara undang-undang yang banyak itu harus disinergikan. Jadi tidak ada kesalahpahaman di dalam regulasi tersebut, sehingga potensi yang tadi yang sudah sangat besar dapat lebih kuat gitu ketika regulasinya juga kuat. Mungkin seperti itu Mbak Ika. Ya benar banget sih, maksudnya potensi ekonomi syariah sekarang tuh benar-benar semakin meningkat gitu. Ditimbang tahun-tahun yang lalu, sekarang ekonomi syariah tuh lagi benar-benar digemari pemerintah juga sedang menggenjot agar ekonomi syariah tuh tambah maju, terutama di Indonesia kayak gitu.